Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Fardin Anwar, NIM 200210204110 dari kelas E, program studi pendidikan guru sekolah dasar kampus Bondowoso. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum yang ketiga, yaitu tentang bidang miring. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mengetahui prinsip kerja bidang miring, yang kedua, menentukan keuntungan mekanis bidang miring, yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring, dan yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan praktikum yang ketiga, yaitu tentang bidang miring. Pertama, saya akan menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu ada kit bidang miring, yang kedua ada timbangan, yang ketiga ada balok kayu sebagai beban 1 dan beban 2, yang keempat ada neraca pegas yang diganti dengan pulpen dan karet, yang kelima ada penggaris, dan yang keenam ada busur derajat. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita akan menimbang beban 1. Kemudian kita akan mencatatnya dalam tabel pengamatan. Selanjutnya kita akan menimbang beban 2. Dan mencatatnya dalam tabel pengamatan. Yang selanjutnya kita akan menimbang kedua beban, lalu mencatatnya juga dalam tabel pengamatan. Langkah yang kedua yaitu kita akan mengukur tinggi, panjang lintasan, dan sudut pada bidang miring. Yang pertama kita akan mengukur tinggi yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Selanjutnya kita akan mengukur sudut bidang miring. Ukur sudut bidang miring pada tinggi 1, tinggi kedua, dan juga tinggi ketiga. Kemudian mencatat semua sudutnya dalam tabel pengamatan. Kemudian kita akan mengukur panjang lintasan. Kemudian mencatatnya juga dalam tabel pengamatan. Baik, langkah selanjutnya kita akan mengaitkan beban 1 dengan karet. Kemudian mengangkatnya tanpa melalui bidang miring sampai ke bagian atas di bidang miring. Kemudian mengukurnya menggunakan penggaris dan menulis dalam tabel pengamatan. Selanjutnya kita akan menarik beban 1 ke bagian atas di bidang miring dan mengukur panjang karetnya. Selanjutnya kita akan menggunakan tinggi kedua. Pertama kita akan mengangkat beban 1 sampai ke atas bagian bidang miring dalam tinggi kedua.
kemudian mengukurnya menggunakan penggaris. Kemudian kita akan menarik beban 1 sampai ke bagian atas tip bidang miring pada tinggi kedua. Kemudian mengukur panjang karetnya dan tulis dalam tabel pengamatan. Selanjutnya menggunakan tinggi ketiga. Kita akan mengangkat beban 1 sampai ke bagian atas tip bidang miring, dan ini tanpa melalui bidang miring, dan kemudian mengukur panjang karetnya. Selanjutnya yaitu kita akan menarik beban 1 dengan bidang miring sampai ke bagian atas bidang miring, kemudian mengukur panjang karetnya dan tulis dalam tabel pengamatan. Angka selanjutnya yaitu mengaitkan beban kedua dengan karet. Pertama yaitu mengangkat beban kedua sampai ke bagian atas di bidang miring dan kemudian ukur panjang karetnya. Kemudian menarik beban kedua sampai ke bagian atas di bidang miring, ukur panjang karetnya dan tulis dalam tabel pengamatan. Selanjutnya menggunakan tinggi yang kedua, kita akan mengangkat beban kedua ke bagian atas di bidang miring tanpa melalui bidang miring, ukur panjang karetnya dan catat dalam tabel pengamatan. Selanjutnya yaitu menarik beban kedua bagian atas di bidang miring pada tinggi kedua dan ukur panjang karetnya, kemudian tulis pada tabel pengamatan. Kemudian kita akan mengangkat beban kedua sampai ke atas di bidang miring tanpa melalui bidang miring dan ukur panjang karetnya, kemudian catat dalam tabel pengamatan. Yang selanjutnya yaitu menarik beban kedua ke bagian atas di bidang miring dalam tinggi ketiga dan kemudian ukur panjang karetnya, tercatat dalam tabel pengamatan. Angka yang terakhir yaitu kita akan mengaitkan kedua beban 1 dan beban 2 dan kemudian kita akan mengangkat beban 1 dan beban 2 sampai ke bagian atas di bidang miring pada tinggi 1 tanpa melalui bidang miring, ukur panjang karetnya dan kemudian catat dalam tabel pengamatan. Selanjutnya menarik beban 1 dan beban 2 menggunakan bidang miring, ukur panjang karetnya dan catat dalam tabel pengamatan. Selanjutnya kita akan menggunakan tinggi kedua, yaitu mengangkat bidang miring, mengangkat beban 1 dan beban 2 ke bagian atas di bidang miring tanpa menggunakan bidang miring, ukur panjang karetnya dan catat dalam tabel pengamatan. Berikutnya menarik beban 1 dan beban 2 ke bagian atas bidang miring dalam tinggi kedua dan kemudian ukur panjang karetnya dan catat dalam tabel pengamatan. Dan yang terakhir kita akan menggunakan tinggi ketiga. Kita akan mengangkat beban 1 dan beban 2 tanpa menggunakan bidang miring ke bagian atas di bidang miring dan mengukur
panjang karetnya. Selanjutnya kita akan mencatat dalam tabel penguatan. Yang terakhir kita akan menarik beban 1 dan beban 2 ke bagian atas bidang miring menggunakan bidang miring, ukur panjang karetnya dan catat dalam tabel penguatan. Baik, mungkin itu saja yang percobaan praktikum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.